Ya Mas Fadli, aduh Sasibur ini bertemu di ruangan yang berbeda dari biasanya. Kayak podcast Kayak podcast beneran ya. kayak podcast beneran ya. Soalnya waktu dulu kan kita podcastnya cuma ngampar doang. Iya cuti ya. Dulu cuti doang. Cuti apa tuh? Beras sekali. Untuk kali ini kita di Mustafa Kazoku Podcast. Nah. Jadi ruangnya udah berbeda sama yang Masya Allah. kemarin-kemarin. Suasananya Ya suasananya berbeda. sehat mas. Alhamdulillah sehat. Mas Fadli gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Katanya dengar-dengar nih kerja di Jepang sambil kuliah online. Bener nggak ini? Betul. Betul. Saya udah semester 7. Sekarang sedang menjalani semester. Semester 7. Berarti bentar lagi udah mau selesai nih. Insya Allah. Doanya aja mas. Ini kalau boleh tahu kuliahnya di mana, terus ngambil jurusannya apa Mas Fadli? Jadi awalnya tuh pas tahun ini dari awal yang Ya boleh disepil. dari tahun 2002 23 ya. Pokoknya setahun sebelum saya mau pulang habis magang. Saya juga sempat mikir di mana nih saya mau kuliah dan mau jurusan apa nih. Di situ sempat bingung. Ya, yang terlintas di kepala saya waktu itu saya suka ya 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 toh. Saya pengen teknik deh. Cuman masalahnya teknik itu kan harus praktek ya. Sedangkan saya pengen sambil kerja juga, apalagi di Jepang kan untuk praktek itu tidak bisa. Kayak dan pilihan lainnya tadinya mau ke UT. Cuman dilihat-lihat lagi jurusannya itu nggak ada yang mungkin yang saya pengen kayak. Dan kebetulan waktu itu ada kohai saya, dia juga baru masuk kuliah. Saya lihat postingannya. Kalau tahu dia TikToker juga. Namanya Vina Jayanti dari Cianjur. Ya, ini ada tuh saya tuh Vin. Sebenarnya kita nanya-nanya. Ya, ini jurusan apa aja? Saya sempat kepoin juga kampusnya, namanya STB Ajia. STB Ajia, Sekolah Tinggi Bahasa Asing Jepang Inggris Academy di Bekasi ya. Jalan Cutmut atau apa gitu saya lupa. Itu saya lihat nih jurusannya ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, sastra Inggris sama sastra Jepang. Nah, kebetulan saya kerja di Jepang kan. Ya, kayaknya cari aman aja deh. Iya, yang udah biasa ya Mas. Yang indah ya. At least kita udah tahu lah kehidupan, minimal kenal kehidupan di Jepang seperti apa, bahasa Jepang itu seperti apa. Jadi nggak harus dari benar-benar zero Dari nol ya. ya sih, itu tinggal ngelanjutin aja. Waktu itu ada sertifikat JAPIT kan, alhamdulillah dapat yang 3 walaupun nilainya tidak memuaskan. Tapi di situ kita dapat beasiswa mas. Kalau punya JLPT dapat beasiswa. Kalau sastra Jepang, bahasa Jepang, kalau punya JAPIT itu dapat beasiswa ya, mungkin potongan harga biaya kuliahnya per bulannya. Nah, dulu kita daftar lah, walaupun telat sekitar 2 minggu kalau nggak salah saya telat daftar. Kelas udah mulai seminggu saya baru daftar. Alhamdulillah ini masih keterima. Masih Kalau iya pasti boleh. Wawancara segala macam habis itu ya. Alhamdulillah. Baik, semester 1. Terus satu semester, 2 semester saya pulang ke Indonesia karena habis kontrak magang ya. Di Indonesia sekitar 1 tahun. Saya pengen lagi nih ke Jepang karena memang tujuannya itu pengen tinggal lama di Jepang. Ada pepatah nih Mat. Ada pepatah kata orang gimana nih? kalau kita merantau ke luar negeri karena patah hati, pulangnya lama. Pulangnya lama kan. Berarti ini sempat patah hati nih untuk pelarian ke Jepang berarti. Sempat. Ya itu inilah masa lalu, masalah aja. Semuanya tektomongos. Ya. Oke. Karena tujuannya Jepang, jadi ya saya ambil sastra Jepang karena memang suka Jepang juga dari dulu. Dari kecil saya sempat kerja di perusahaan Jepang juga di ya apa
seneng gambar juga kan. Dulu sering gambar-gambar kayak anime kayak Jepang. gitu ya. Ini memang ada ketertarikan itu sama Jepang. Budayanya mungkin, dan setelah didalami ya kita mengenal, oh ternyata budaya Jepang ini dapat membangun karakter, kayak budaya membangun karakter. Misal kayak contoh kecilnya aja deh, Jepang itu terkenal dengan negara yang bersih mungkin ya. Bahkan hampir nggak ada sampah di jalanan. Jarang banget lihat. Jarang banget. Itu dilihat dari kecilnya, dari budaya mereka. Oh, kita membangun karakter juga nih dari situ. Ada tertarik juga tentang Jepang. Oh, ya alhamdulillah setelah usaha mungkin dapat SSP, belajar segala macam, ke Jepang lagi pas tahun. Berarti pas 1 tahun itu sambil kuliah offline juga berarti? Atau tetap online? Tetap online. Oh tetap online ya, karena males ke kampus. Nih ngomong-ngomong Mas, kan kuliah online nih, untuk biaya sekitaran di angka berapa ya kalau per semester? Mungkin dari segi biaya ya, kalau yang sekarang mungkin bisa agak murah, tapi pas awal-awal itu saya kena 1 bulannya sekitar 7, 8, 9 juta. Enggak semester ya? Per semester itu, Oh, per semester 7 sampai 9. ya tergantung SKS-nya. Pasti ya semester mungkin 20 SKS, semester 1, 2, 20 S, yang 18 20 SKS sama. Berarti 1 semester ya separuh gaji lah ya. Ya. Ya bisa dibilang segitulah. Terus kalau biaya masuk ada biayanya nggak Mas? Atau per semesteran doang? Kalau biaya masuk biasanya pas biaya registrasi aja sih enggak banyak, paling 200.000 kalau nggak salah. Murah banget ya? Ya beda sama di Jepang. Kalau di Jepang kan wah lumayan Mas. Kan dari akunya harus 2 kali lipat, iya udah kerja kerja kuliah baito Iya. sampai ya. Terus Mas Fadli ini kan sambil kerja terus kuliah online. Cara bagi waktunya gimana? Apa untuk pertemuannya itu harus tatap muka atau ngerjain tugas doang itu? Nah, ini nih benar. Yang menjadi bahan pertimbangan juga saya masuk ke kuliah di mungkin sastra Jepang. Itu karena waktunya fleksibel. Terutama di STB aja ini. Waktunya fleksibel. Karena kenapa? Kita kayak kalaupun ada praktek itu kita nggak harus bahkan ada yang tatap muka kayak gitu. Kita aja kayak latihan buat video atau segala macam. Tergantung tugasnya mungkin. Tapi gimana saya cara bagi waktu saya antara kerja dan kuliah? Kebetulan ada kelas shift juga Mas. Tadinya saya kelas malam karena kerjaan dulu itu masuknya pagi kan, ya standar lah. Saya masuk malam itu sekitar ya sampai 4 jam mungkin ya, 4 SKS. Rata sampai jam 12 malam kalau di Jepang. Ya besok paginya kerja lagi, dan itu ber-KS ya selama 1 minggu. Selama 1. Tapi karena kerjaan sekarang di Kaigo, kan ada shift-shiftan juga ya, ada kayak yaking itu. Jadi aku nggak mau ambil kelas yang shift, walaupun harganya memang terbilang cukup mahal. Dan Harganya beda berarti. harganya beda karena kita bisa ya mau pagi mau malam kayak gitu sih. Ya. Nah, trik aja ini Mas. Iya, kalau misalkan kelas pagi nih, dosennya gimana? Saya masuk malam nih. Pas pagi ada tugas nih, saya belum ngerjain, masuk malam kayak gitu. Ya. Berarti ngerjain tugasnya setelah pulang kerja biasanya? Ya biasanya ngerjain tugas ya seinyak kita sih, selama waktu tenggatnya masih ada, kita kerjain. Kadang di hari libur, kadang saya paling sering itu SKS Mas, jam kebus malam. Iya. Bersama ini Mas, ini kan online tuh kalau ujian per semesternya gimana itu? Ujian per semester ada UTS kan ya, ada UTS sama UAS. Ya kita berhubung kelas pagi ya memang jadwalnya kan udah dikasih gitu dalam beberapa minggu sebelum kelasnya itu.
Ya, kelas shift ya kita bisa mau ambil pagi kah atau mau malam kah, nah tergantung kita bisanya kapan kayak gitu. Kalau waktu alhamdulillah fleksibel sih selama ini nggak ada kendala apa-apa. Kadang saya kalau misalkan yakin lebih hemat saya ikut kuliah juga gitu. Dan dosennya pun ngertiin selama itu tidak mengganggu perkuliahan, selama kamu bisa mengikuti ya fine-fine aja. Karena yang penting kalau pas apa, kalau kita kan via Zoom ya, yang penting kalau waktu memungkinkan itu harus on cam. Berarti pas lagi UAS itu tetap ngeliatin kita lagi ngerjain tugas itu? Betul. Kalau pas semester 1 itu ya saya ingat Pak Randy kalau nggak salah ini pas pelajaran bahasa Indonesia atau apa. Itu kita kameranya itu bukan ke muka, tapi ke buku. Tapi ke buku. Tapi contekan di depan aja. Enggak lah. Ya. Tapi ya on cam sih salah satu persyaratan wajib dari perkuliahan. Oh, kenapa sampai se-effort gitu Mas Fadli ini untuk kuliah online? Emang bener-bener pengen pakai visa sultan kata orang-orang tuh? Oh, iya. Sebenarnya kalau itu bonus ya. Sebenarnya dari dulu itu Mas, saya kan mungkin lahir dari keluarga yang kan mampu enggak tapi ya sederhana aja. Dan kalau dibilang pengen kuliah mungkin dulu karena belum ada biaya Mas. Makanya pas lulus sekolah itu saya mutusin untuk kerja dan ada kesempatan ke Jepang, ya alhamdulillah bisa nabung-nabung kan. Ya selama hidup ini ya karena kan ada pepatah mengatakan semakin ilmu dicari maka semakin bodoh kita. Maksudnya bukan semakin bodoh tapi semakin terbuka gitu Mas. Itu saya kayaknya memanfaatkan hidup. Saya pengen gini-gini aja sih saya nggak ada perkembangan dan salah satu jalan itu lewat perkuliahan ini saya rasa. Karena yang membedakan bukan orang berilmu ya tapi orang beradab ya, dan yang kita itu mungkin ya dari sudut pandang mereka dan salah satu jembatannya dengan mungkin nggak semua juga sih. Tapi kalau menurut saya dengan mengikuti perkuliahan setidaknya kita bisa tahu minimal lihat adab ilmu. Saya nggak mau jadi orang yang diam di tempat kayak gitu Mas, walaupun orangnya malesan. Tapi seenggaknya saya dari situ ada kemauan untuk kuliah, sambil kerja, tengah-tengah jalan baru deh berbagai informasi itu datang. Iya. Kalau misal bisa loh oke. Bisa sultan loh segala seperti yang tadi diucapin Mas Pusi. Kalau misal memang ada kualifikasinya kan, ada persyaratannya juga. Sebenarnya kuliah itu kalau kerjaan sekarang ya Mas ya, saya fokusnya memang kuliah fokus dengan kerjaan fokus. Karena kalau misalkan sekarang kan pakai visa atau Gino nih, Iya. kerja Kaigo. Di Kaigo itu nggak ada TG2. Iya. Ya, adanya Kaigo, visa Kaigo, Kaigo Fukusisi. Nah, kalaupun saya kan mungkin sekarang lagi fokusnya ke Kaigo Fukusisi. Ya nih, mungkin sarainin lah ya sekitar 2002 awal saya mau ambilnya. Kalaupun lulus, alhamdulillah berarti kan saya mungkin bisa Kaigo juga bisa ya. Karena kita tiap hari closing Shinsei doang kan closing kok. Kalaupun nggak lulus, saya mau manfaati ijazah. Jadi tetap ada rencana. Plan B tetap ada ininya sih. Memaksimalkan Kesempatan yang ada. Iya. Apalagi di Jepang kita untuk modal ada waktu banyak lah ya. Apalagi single kan. Kalau menurut saya orang-orang yang di Jepang
harus memanfaatkan privilege-nya. Soalnya di sini kan teknologi udah banyak wifi, internet udah canggih lah semuanya. Transportasi segala macam semuanya, dan sumber daya manusianya pun berkembang kayak ini. Yang tadinya mungkin nggak tahu nih harus kan mungkin pas wawancara dulu pas zaman LPK, kamu mau ngapain ke Jepang? Saya ingin bekerja seperti orang Jepang, berpikir seperti orang Jepang. Mungkin ya pret lah kayak sekarang, tapi memang memang cara berpikir sudut pandang orang Jepang pun ternyata berbeda seperti itu. Makanya mereka maju. Walaupun dari mungkin ya dari kekayaan mungkin tidak sejalan dengan kita seperti itu. Tapi at least apa yang membuat mereka maju karena hal kecil aja diperhatikan. Iya. Gitu. Mas Fadli, untuk teman-teman yang lagi magang atau Tokotekino atau yang lainnya yang pengen kuliah online, kira-kira sarannya gimana nih dari Mas Fadli? Keren ya. Apa ya? Mungkin aku pengen kuliah teknik nih online gitu, atau gimana sebaiknya gimana gitu. Kalau misalkan Mas Mas Mbaknya tuh lagi di Jepang ya. Kalau kuliah sih termasuk jurusan mungkin tergantung hatinya seperti apa, karena ada beberapa kuliah online itu yang tidak bisa dilakukan. Kayak contohnya yang teknik, kan butuh 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 praktek harus langsung. Ada pula yang mungkin seperti saya yang mungkin sudah terlanjur suka dengan Jepang, bahasa, walaupun bahasa nggak bisanya saya, tapi di situ kita dapat melihat kesempatannya. Ya, lihat juga jenjang ke depannya karirnya itu seperti apa. Kayak ini memungkinkan nggak untuk kita bisa mencapai tujuan tersebut. Dan kita ya tadi saya mau bilang apa ya? Tiba-tiba lupa nih. Yang penting ada kesempatannya itu dan jenjang karirnya seperti apa. Selama kita mau jalani, ya itu saya rasa harus diperjuangkan. Harus mau berjuang. Ini sama satu lagi Mas Fadli, ini kan banyak yang kuliah online gitu. Terus rata-rata kan yang kuliah online itu pengen tinggal lama di Jepang. Ya. Nah, kira-kira semua jurusan itu bisa nggak sih untuk apply visa? Saya kurang tahu ya. Ini pun saya pernah sodang sama teman-teman sama dosen saya juga. Apply visa Gijinkoku mungkin ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi ya yang saya dengar dari senior saya yang mungkin ya yang suka apply juga. Katanya nanti tuh pas kita ngajuin visanya, kita ada wawancara kan ya. Ini kok kenapa kamu sebelum ke Jepang apply-nya dari ijazah, tiba-tiba pas beres beberapa tahun di Jepang kok kamu ada S1? Itu dipertanyakan. Itu selama kita bisa menjelaskan, saya rasa bisa bisa aja sih. Kayak contohnya mungkin saya sama TG ini apa, sambil kuliah online mungkin dan pembelajarannya seperti ini tidak mengganggu pekerjaan. Saya bisa mengikuti perkuliahan secara prefer kayak gitu. Dan misalnya tiap pulang kerja melalui ikut perkuliahan lewat Zoom sebelum kerja, kuliah Zoom kayak gitu. Dan katanya nanti tuh ditanya juga, ini ya apa ya, ya kayak tadi kuliahnya itu modelnya seperti apa? Enggak, katanya nanti dilihat kampusnya. Diselidiki lah, ini benar nggak nih kampusnya? Soalnya ada beberapa kasus Mas, ya mungkin nggak tahu ya orang-orang kita. Saya dengar desas-desus, ini nggak tahu bener apa enggak, kayak kayak gaikukujinya lainnya, apply visa tapi pakainya ijazahnya palsu. Kayak gitu. Katanya ada kasus seperti itu, tapi saya nggak tahu kebenarannya seperti apa. Tapi yang jelas pas
Ini dilihat juga nanti kampusnya itu beneran nggak nih? Enggak. Ada nggak nih? Dan juga kan kita harus Jepang kan ketat ya. Ya. Bener nggak nih belajar? Ada nggak buktinya? Makanya kadang saya kalau beres kuliah terus di screenshot tuh. Ah, iya. Ini Nanti bukti lah ya. itu bisa sebagai bukti juga. Seperti katanya ya. Iya. Tapi ya benar apa tidaknya ya kita akan mencari tahu beberapa tahun ke depan. Berarti kan Mas Fadil ini udah semester 7, berarti Ya. tahun depan semester 8 akhir ya. Ya mungkin setelah Mas Fadil lulus kita coba nanti lihat ya. Bisa dicoba nanti lihat atau mungkin nanti Mas Mus ada pekerjaan bisa kehibah kalau ke saya kayak gitu. Berarti nanti kita bisa lanjut di podcast part 2 nih, nunggu Oh, Bapak iya. lulus dulu ini. Buat deh. Ya terima kasih banyak ya Mas Fadil untuk informasinya. Jadi untuk teman-teman yang pengen kuliah online, jadi dipikirkan dulu ke depannya mau di mana nih, mau di Indonesia atau di Jepang. Kalau di Jepang mungkin sebaiknya jangan ngambil teknik mungkin ya untuk pengurusan Bukan visa. nggak ngambil teknik tapi tidak mengambil jurusan yang mengharuskan kita prakteknya datang ke kampus langsung. Nah, itu nggak bisa. Nanti ngambil amannya aja. Ngambil amannya yang bisa kuliah online misal ya tadi dasar bahasa mungkin dari manajemen dan segala macam. Baik, tadi untuk teman-teman yang pengen nanya nanti langsung ke Mas Fadil ya, nanti saya tag ke video podcastnya ini di Instagram. Ya terima kasih banyak Mas Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.